Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan ada 3.008 kasus COVID-19 per Selasa 25 Oktober. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya yang hanya 1.700 kasus. Kasus aktif pasien yang masih dirawat tercatat 3.772 orang, naik dari hari sebelumnya yang hanya 3.654 orang. Sementara tingkat keterisian rumah sakit mencapai 6,41%. Lonjakan kasus COVID-19 ini diduga akibat merebaknya subvarian XBB di 26 negara termasuk Indonesia. Syahril mengatakan saat ini sudah ada 4 WNI yang dinyatakan terjangkit COVID-19 subvarian XBB. Itu transmisi lokal ya, transmisi lokal, kemudian umurnya dewasa semua ya, 32 tahun, 52 tahun, 34 tahun, dan 29 tahun ya. Semuanya bukan transmisi impor ya, semuanya dari, ada satu yang dari Singapura ya, yang dari Jakarta, satu dari Singapura, yang ketiganya dari dalam negeri ya. Kemudian itu Pfizer, semuanya sudah dilakukan vaksinasi ya. Subvarian XBB merupakan mutasi virus COVID-19 jenis Omicron atau BA2. XBB juga dikenal sebagai subvarian BA210. Seperti varian Omicron, XBB bisa menyebar dengan cepat. Meski demikian, pasien yang terkena subvarian ini memiliki gejala ringan dan tidak menyebabkan kematian kecuali bagi yang memiliki komorbid. Di banyak negara, subvarian XBB tidak menyebabkan sistem pelayanan kesehatan terganggu. Namun demikian, menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Mas Dalina Pane, subvarian XBB memiliki ciri khusus immune escape atau bisa mengelabui sistem imun tubuh. Imunitas itu di dalam tubuh kita kan sudah ada antibodi ya. Antibodi itu bisa kita dapatkan dari vaksin maupun ketika kita terinfeksi. Nah, antibodi yang ada itu ketika varian XBB ini masuk, subvarian ini masuk, dia tidak bisa melawannya. Jadi antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu terkecoh dengan masuknya subvarian XBB ini. Mestinya kalau dia tidak imun escape, dia bisa dilawan oleh antibodi yang sudah ada di dalam tubuh kita sehingga tidak menimbulkan gejala dan tidak sakit. Mas Dalina menyatakan penyebaran subvarian XBB bisa dicegah dengan menambah cakupan vaksinasi. Sampai Oktober 2022, capaian vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru 63,4%. Masih ada sekitar 50 juta warga Indonesia yang belum menerima vaksin dosis kedua. Mas Dalina menyarankan pemerintah agar kembali melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Setidaknya hingga 70% seperti yang ditargetkan pada akhir tahun lalu. Rio Adi, Himawan Amri, Jakarta.